Aku pikir hidupku aman dalam pernikahan dan perusahaan ayahku. Tapi ketika suamiku membuang harga diriku dan merebut segalanya, aku sadar, kekuatan sejati hanya muncul saat kau berdiri untuk dirimu sendiri. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Tiara sudah terbiasa menelan perasaan setiap pagi sebelum melangkah masuk ke gedung perusahaan itu. Bangunan kaca dan baja yang berdiri megah di hadapannya bukan sekadar tempat kerja. Di sanalah ayahnya dulu membangun segalanya, dari nol, dengan keringat dan keyakinan. Namun setiap kali Tiara melewati pintu utama, ia merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Perasaan itu selalu datang bersamaan dengan satu kesadaran pahit. Di tempat yang seharusnya menjadi warisannya, ia hanya duduk di balik meja administrasi. Di ruang kerja yang rapi namun dingin, Tiara menunduk menata berkas. Tangannya bergerak otomatis, tapi pikirannya tertinggal pada suara Arya semalam. Dingin, datar, penuh keputusan sepihak. Arya, suaminya, kini menjabat sebagai direktur operasional. Posisi yang membuatnya leluasa mengatur segalanya, termasuk Tiara. Pernikahan mereka tidak pernah benar-benar seimbang. Tapi sejak Arya masuk lebih dalam ke perusahaan, ketimpangan itu terasa semakin nyata. Tiara, laporan ini harusnya sudah selesai kemarin. Suara Arya terdengar dari belakangnya, tanpa salam, tanpa menoleh. Ia berdiri tegak dengan jas rapi, sikapnya mencerminkan otoritas penuh. Di belakangnya, dua karyawan menahan napas, pura-pura sibuk, namun jelas mendengar setiap kata. Aku sedang mengeceknya, masih ada data yang... Tiara mencoba menjelaskan, suaranya tenang meski dadanya mengencang. Arya memotong, senyum tipis yang tidak pernah sampai ke mata. Kamu ini terlalu emosional kalau bekerja. Makanya ayahmu dulu tidak pernah menempatkanmu di posisi penting. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Arya kira. Bukan karena isinya, melainkan karena ia mengucapkannya di depan orang lain. Tiara merasakan wajahnya memanas, bukan oleh marah, tapi oleh rasa kecil yang kembali menyergap. Perasaan yang sama saat ia masih anak panti, berdiri di sudut ruangan, merasa tidak pantas berada di sana. Salah satu karyawan segera pergi, suasana menjadi canggung. Arya menatap Tiara sekilas, lalu melangkah pergi seolah tak ada yang perlu dipikirkan lagi. Bagi Arya, kata-kata itu hanyalah pengingat posisi. Bagi Tiara, itu luka lama yang dibuka tanpa peringatan. Siang itu, Tiara makan sendirian di meja kerjanya. Ia menatap foto kecil ayahnya yang terselip di laci, foto lama saat mereka berdiri di depan panti asuhan, hari ketika hidupnya berubah. Ayahnya tidak pernah menyebut Tiara sebagai anak panti. Ia selalu berkata, "Kamu anakku." Sederhana, tapi cukup untuk membuat Tiara percaya bahwa ia berharga. Namun kepercayaan itu selalu goyah setiap kali Arya berbicara tentang asal-usulnya dengan nada meremehkan. Seolah masa lalu Tiara adalah sesuatu yang bisa digunakan kapan saja untuk menekannya kembali ke tempat yang lebih rendah. Sore hari, rapat kecil berlangsung di ruang direksi. Tiara duduk di ujung meja, mencatat, sementara Arya memimpin pembahasan dengan suara mantap. Setiap kali Tiara mencoba menyampaikan pendapat administratif yang berkaitan dengan alur kerja, Arya hanya mengangguk singkat, lalu mengabaikannya. "Kita tidak perlu masuk ke detail seperti itu," ujar Arya, tanpa menoleh. "Fokus saja pada keputusan besar." Detail. Kata itu terasa ironis. Padahal Tiara tahu, justru di detail itulah banyak masalah bermula. Tapi ia memilih diam. Diam selalu terasa lebih aman daripada memperjuangkan suara yang tak pernah benar-benar didengar. Saat rapat berakhir, Tiara membereskan dokumen dengan tangan sedikit gemetar. Ia sadar, bukan hanya posisinya di perusahaan yang terancam, tetapi juga tempatnya sebagai istri. Arya tidak kasar secara fisik, tidak berteriak tanpa alasan, tapi cara ia merendahkan Tiara perlahan mengikis harga dirinya. Di parkiran, sebelum masuk mobil, Arya berkata singkat, "Kamu jangan bawa urusan pribadi ke kantor. Ingat posisi kamu." "Posisi," kata itu lagi. Tiara mengangguk, seperti biasa, meski hatinya berontak. Di dalam mobil, ia memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota memantul di kaca. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sejak kapan ia menerima semua ini sebagai hal yang wajar. Malam itu, di kamar yang sunyi, Tiara membuka satu laci lama yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan beberapa dokumen peninggalan ayahnya,
Belum pernah ia pelajari sungguh-sungguh. Tangannya ragu saat menyentuh map coklat itu. Ada rasa takut, takut berharap, takut menemukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Namun ada juga dorongan kecil, nyaris tak terdengar, yang berkata bahwa ia tidak bisa terus menjadi bayangan di hidupnya sendiri. Tiara menutup map itu kembali, belum membukanya. Belum sekarang. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak mengembalikannya ke tempat semula. Ia menyelipkannya ke tas kerja. Keputusan kecil, hampir tak terlihat. Namun cukup berisiko untuk mengubah arah hidupnya. Map coklat itu masih terasa berat di tas Tiara keesokan paginya, seolah berisi lebih dari sekadar kertas. Setiap langkah menuju gedung perusahaan membuat bahunya kaku. Keputusan kecil semalam, membawa dokumen peninggalan ayahnya, belum memberinya keberanian, hanya kegelisahan yang menetap. Ia belum membukanya, belum siap menghadapi kemungkinan apapun yang tersembunyi di dalamnya. Namun keberadaannya saja sudah mengubah cara Tiara memandang hari itu. Lebih waspada, lebih rapuh. Rapat direksi pagi itu terasa berbeda sejak awal. Tiara duduk di kursi yang sama, di sisi meja, tapi atmosfer di ruangan jauh lebih menekan. Hendra sudah duduk di kursi utama, tubuhnya condong ke depan, kedua tangan bertumpu santai di meja seolah ruang itu miliknya. Sebagai komisaris, suaranya selalu didengar. Sebagai orang lama di perusahaan ayah Tiara, kehadirannya dulu memberi rasa aman. Hari ini, tidak lagi. Arya membuka rapat dengan percaya diri. Ia memaparkan rencana ekspansi dengan istilah-istilah besar, tanpa menyentuh detail administratif atau risiko keuangan. Setiap kali Tiara mencoba mencatat lebih cepat, Hendra menyela dengan komentar yang mempertegas arah pembicaraan Arya. Menurut saya, kita harus memberi Arya keleluasaan penuh, ujar Hendra, menatap sekeliling ruangan sebelum pandangannya berhenti pada Tiara. Perusahaan ini butuh kepemimpinan tegas, bukan keraguan. Nada suaranya tenang, tapi syarat penilaian. Tiara merasakan dadanya mengencang. Ia ingin bertanya apa maksud keraguan itu, tapi lidahnya keluh. Arya tersenyum tipis, seolah pernyataan itu adalah pengakuan yang layak ia terima. Saya setuju, lanjut Hendra, kini berbicara langsung pada Arya. Kita tidak bisa terus terikat pada cara lama. Administrasi bisa mengikuti. Administrasi. Lagi-lagi kata itu mengarah padanya. Tiara menunduk, mencatat sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu gunanya. Diamnya bukan karena setuju, melainkan karena takut membuka ruang yang akan menelannya hidup-hidup. Rapat berakhir tanpa satupun pertanyaan kritis. Keputusan diambil cepat, seolah semua sudah disepakati sebelum Tiara duduk di kursinya. Saat orang-orang keluar, Hendra menepuk bahu Arya dengan sikap akrab. Kamu melakukan pekerjaan yang baik, katanya, cukup keras untuk terdengar oleh Tiara. Tiara mengemasi berkasnya perlahan. Ada rasa terasing yang lebih dalam dari kemarin. Bukan hanya karena Arya, tetapi karena orang-orang yang dulu menghormati ayahnya kini memilih berdiri di sisi lain. Warisan ayahnya terasa semakin jauh dari jangkauannya. Di koridor belakang, saat Tiara hendak kembali ke mejanya, Rudy menghentikannya dengan langkah ragu. Rudy adalah akuntan lama perusahaan. Wajahnya selalu serius, tapi hari itu ada ketegangan yang tidak biasa di matanya. Ia berdiri sedikit terlalu dekat, suaranya direndahkan. Bu Tiara, katanya pelan, kalau ada waktu, mungkin nanti sore kita bisa bicara sebentar. Tiara menatapnya, terkejut. Rudy jarang berbicara tanpa alasan jelas. Tentang apa? Rudy melirik ke arah ruang direksi yang pintunya belum sepenuhnya tertutup. Soal laporan keuangan. Ada beberapa hal yang sebaiknya ibu tahu. Kalimat itu tidak langsung, tapi cukup untuk membuat jantung Tiara berdetak lebih cepat. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah Arya muncul dari ujung koridor. Rudy segera mundur, sikapnya kembali formal. Nanti saja, katanya singkat, lalu berlalu. Sisa hari itu Tiara bekerja dengan pikiran terpecah. Setiap angka di layar komputer seolah menyimpan makna lain. Isyarat Rudy terus terngiang, bercampur dengan sikap Hendra yang terang-terangan mendukung Arya. Untuk pertama kalinya, Tiara merasa bahwa masalahnya bukan sekadar hubungan suami istri atau harga diri yang terlukai, melainkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang menyentuh inti perusahaan ayahnya. Malam hari di rumah, Arya terlihat puas. Ia berbicara tentang rapat dengan nada menang, tanpa menyinggung Tiara sedikitpun. Tiara mendengarkan sambil menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia takut, jika ia bertanya,
keseimbangan rapuh ini akan runtuh. Takut kehilangan rumah tangga yang, meski menyakitkan, masih ia pertahankan sebagai satu-satunya tempat berpijak. Di kamar, Tiara duduk di tepi ranjang, membuka tas kerjanya. Map coklat itu kembali terlihat. Ia mengeluarkannya, meletakkannya di pangkuan, jari-jarinya gemetar. Bayangan wajah ayahnya muncul, bercampur dengan suara Rudy yang penuh kehati-hatian. Jika ia membuka map itu, ia mungkin tidak bisa berpura-pura lagi. Tiara menarik napas panjang, lalu menutup map itu kembali. Ia belum siap melangkah sejauh itu. Namun kali ini, ia tidak menyimpannya jauh. Ia meletakkannya di laci meja samping ranjang, lebih dekat dari sebelumnya. Diamnya hari ini adalah pilihannya. Pilihan yang mulai terasa berbahaya. Diam yang Tiara pilih kemarin tidak memberinya ketenangan. Sepanjang malam, pikirannya dipenuhi potongan-potongan percakapan yang tak selesai, nada suara Rudy yang hati-hati, senyum puas Arya, dan bayangan map coklat yang kini tersimpan lebih dekat dari sebelumnya. Pagi itu, ia bangun dengan perasaan seolah sedang berdiri di persimpangan yang belum terlihat ujungnya. Ada beban yang tidak bisa lagi ia abaikan, meski ia belum tahu harus melangkah kemana. Alih-alih langsung ke kantor, Tiara memutar arah mobilnya. Jalanan kota yang biasanya ia lalui dengan tergesa kini terasa panjang dan sunyi. Bangunan panti asuhan itu masih berdiri seperti dalam ingatannya. Sederhana, dengan cat yang mulai memudar, namun menyimpan ketenangan yang anehnya membuat dadanya menghangat. Sudah lama ia tidak kembali ke sini. Selama ini, masa lalu itu ia simpan rapi, hanya ia buka saat Arya mengungkitnya dengan nada merendahkan. Suster Lina menyambutnya di teras. Perempuan itu mengenali Tiara seketika. Senyumnya lembut, seolah waktu tidak pernah benar-benar memisahkan mereka. "Kamu akhirnya datang," katanya pelan, menggenggam tangan Tiara dengan hangat. Sikapnya tidak menghakimi, tidak bertanya mengapa Tiara lama menghilang, hanya menerima kehadirannya apa adanya. Mereka berjalan menyusuri lorong sempit panti. Anak-anak kecil berlarian, tawa mereka memantul di dinding. Tiara merasakan sesuatu mengencang di dadanya, campuran rindu dan rasa bersalah. Suster Lina berhenti di depan sebuah papan foto lama. Di sana, ada foto Tiara kecil, berdiri kaku dengan pakaian sederhana. Tangan seorang pria dewasa menggenggam pundaknya dengan penuh keyakinan. "Pak Surya datang ke sini bukan untuk mencari anak yang sempurna," ujar Suster Lina, suaranya tenang namun penuh makna. "Beliau memilih dengan hati. Kamu itu anak yang dipilih dengan penuh cinta." Kata-kata itu menembus pertahanan Tiara. Ia menatap foto itu lama, mengingat bagaimana ayahnya selalu memandangnya seolah dunia ada di tangannya. Tidak pernah sekalipun Surya menyebut asal-usulnya sebagai beban. Yang ia tekankan hanyalah satu hal, amanah. Beliau selalu bilang, lanjut Suster Lina, seolah membaca pikiran Tiara, kalau sudah diberi kepercayaan, jaga dengan jujur. Itu bukan hanya soal harta, tapi soal diri. Tiara mengangguk, matanya berkaca-kaca. Pesan itu terasa hidup kembali, bukan sebagai kenangan manis, melainkan sebagai tuntutan yang mulai terasa berat. Ia datang ke panti ini untuk mencari ketenangan, namun justru pulang dengan pertanyaan yang lebih tajam tentang perannya sendiri. Selama ini, apakah ia sudah menjaga amanah itu? Atau ia justru bersembunyi di balik diamnya? Dalam perjalanan pulang, wajah Arya terlintas di benaknya. Cara suaminya menghindari detail, cara Hendra memotong pembicaraan di rapat, isyarat Rudy yang tak berani diucapkan terang-terangan. Semua itu kini tersusun dalam benaknya, belum menjadi kesimpulan, tapi cukup untuk menimbulkan kegelisahan baru. Malam itu, di meja makan, Tiara akhirnya membuka suara. Pertanyaannya sederhana, nyaris terdengar biasa. "Arya, aku mau tanya, soal struktur kepemilikan perusahaan. Kenapa beberapa nama berubah tanpa pernah dibahas?" Sendok Arya berhenti di udara. Ia menatap Tiara dengan sorot mata yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tajam, defensif. "Kamu ngapain tiba-tiba nanya begitu?" "Aku cuma ingin tahu," jawab Tiara, berusaha menjaga nada suaranya. "Ini perusahaan ayah. Aku pikir wajar kalau..." "Jangan bawa-bawa ayahmu," potong Arya, suaranya meninggi. "Kamu tidak paham urusan ini. Semua sudah diatur." Nada itu bukan sekadar kesal. Ada kemarahan yang tertahan, seolah pertanyaan Tiara menyentuh sesuatu yang tidak ingin dibuka. Tiara merasakan tubuhnya menegang. Ini bukan merendahkan seperti biasanya. Ini peringatan. "Aku istrimu," kata Tiara pelan,
namun tegas. Aku juga bagian dari keluarga ini. Arya berdiri, kursinya bergeser kasar. Justru karena itu, kamu harus percaya padaku. Jangan ikut campur hal yang bukan kapasitasmu. Kata-kata itu menghantam Tiara lebih keras dari penghinaan sebelumnya. Ia melihat dengan jelas batas yang ditarik Arya, garis yang memisahkan kepercayaan dan kontrol. Untuk pertama kalinya, Tiara tidak hanya terluka, ia takut. Takut bahwa pertanyaannya akan berujung pada sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Malam semakin larut, mereka tidur tanpa bicara lagi. Di dalam kamar, Tiara membuka laci dan menatap map coklat itu. Pesan ayahnya tentang amanah dan kejujuran kembali terngiang, kini bercampur dengan nada marah Arya yang belum reda. Tiara menutup laci itu dengan tangan gemetar. Besok, ia harus memilih. Tetap diam demi rumah tangga, atau mulai mencari kebenaran dengan risiko yang belum sanggup ia bayangkan. Pagi itu, Tiara berangkat ke kantor dengan perasaan yang belum juga tenang sejak pertengkaran semalam. Nada suara Arya yang keras masih terngiang, meninggalkan sisa takut yang tidak sepenuhnya ia akui. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin semua hanya salah paham, bahwa pernikahan mereka masih bisa diselamatkan jika ia kembali diam. Namun begitu pintu lift terbuka di lantai direksi, firasat buruk yang menggelayut di dadanya berubah menjadi kenyataan. Ruang rapat sudah penuh. Wajah-wajah karyawan dan jajaran manajemen tampak tegang, seolah menunggu sesuatu yang besar. Tiara duduk di kursinya, merasakan kejanggalan sejak awal. Arya berdiri di depan, rapi dan percaya diri. Di sampingnya, Hendra berdiri dengan sikap santai, tangannya terlipat, senyum tipis menguatkan. Saya akan langsung ke inti, kata Arya, suaranya mantap. Mulai hari ini, berdasarkan keputusan komisaris, saya ditunjuk sebagai direktur utama perusahaan. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti palu. Tiara menatap Arya, lalu Hendra, mencoba mencari celah penjelasan yang tidak ia dengar. Tidak ada. Hendra mengangguk pelan, lalu menambahkan, keputusan ini diambil demi efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Kita butuh kepemimpinan tunggal. Tiara merasakan dunia di sekitarnya menyempit. Tidak ada pembahasan sebelumnya, tidak ada pemungutan suara, tidak ada satupun kalimat yang melibatkannya. Ia bukan sekadar dilewati, ia dihapus dari proses. Beberapa pasang mata melirik ke arahnya, lalu cepat-cepat berpaling, seolah takut terlihat berpihak. Ia ingin berbicara, ingin bertanya dasar keputusan itu, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Bayangan pertengkaran semalam kembali muncul, memperingatkannya akan konsekuensi jika ia melawan di ruang publik. Diamnya kali ini bukan pilihan aman, ia tahu itu, tapi ketakutan menahannya tetap di kursi. Setelah rapat bubar, Tiara berjalan keluar dengan langkah kaku. Setiap sudut gedung terasa asing. Ia berhenti di lorong belakang, mencoba menarik napas, ketika ponselnya bergetar. Nama Maya muncul di layar. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil tak jauh dari kantor. Maya, sahabat Tiara sejak kuliah, menatapnya dengan sorot mata yang langsung menangkap keguncangan di wajahnya. Kamu kelihatan seperti baru ditabrak kenyataan, katanya pelan. Tiara menceritakan semuanya. Pengumuman sepihak itu, sikap Hendra, dan bagaimana namanya sama sekali tidak disebut. Maya mendengarkan tanpa menyela. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Ini tidak wajar, ujar Maya akhirnya, nada suaranya tegas. Secara hukum, perubahan jabatan sebesar itu harus melalui mekanisme jelas. Apalagi ini perusahaan keluarga. Kamu seharusnya dilibatkan. Kata seharusnya membuat Tiara tersenyum pahit. Nyatanya, aku tidak pernah dianggap ada. Maya mencondongkan tubuhnya. Tiara, aku tahu kamu tidak suka konflik. Tapi kalau kamu diam, kamu bukan hanya kehilangan posisi. Kamu berisiko kehilangan hak. Hak. Kata itu bergema di kepala Tiara, beradu dengan kata lain yang tak kalah kuat, pernikahan. Ia membayangkan wajah Arya jika tahu ia berkonsultasi dengan pengacara. Amarah yang tadi malam saja sudah cukup membuatnya gemetar. Aku istrinya, ucap Tiara lirih. Kalau aku melawan, aku menghancurkan rumah tanggaku sendiri. Maya tidak menyangkal. Dan kalau kamu terus diam, kamu mengkhianati amanah ayahmu. Kalimat itu menusuk tepat di titik paling rapuh. Tiara teringat pesan Surya tentang kejujuran dan kepercayaan. Ia juga teringat bagaimana ayahnya selalu berdiri tegak menghadapi tekanan, meski sendirian. Perbandingan itu membuat dadanya sesak.
Ia merasa kecil karena memilih aman, bukan benar. Sore menjelang, Tiara kembali ke kantor hanya untuk mengambil tasnya. Ia melihat papan nama di depan ruang direksi yang kini memuat jabatan baru Arya. Perubahan itu terasa final, seolah menutup pintu yang belum sempat ia buka. Di rumah malam itu, Arya bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia bercerita tentang rencana ke depan dengan nada optimis, mengharapkan dukungan Tiara. Tiara mendengarkan, namun setiap kata terasa seperti jarak yang semakin melebar. Saat Arya tertidur, Tiara duduk sendiri di ruang kerja kecil mereka. Ia membuka tas, mengeluarkan map coklat peninggalan ayahnya. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Ia tahu, begitu map itu dibuka, tidak ada jalan kembali ke kepura-puraan. Tiara menarik napas panjang, lalu membuka map itu sedikit. Belum membaca isinya, hanya memastikan bahwa keputusan kecil ini nyata. Langkah kecil, sunyi, dan berbahaya. Map coklat itu tidak lagi sekadar benda asing sejak Tiara membukanya sedikit malam tadi. Ia belum membaca satupun isinya, namun kesadarannya sudah berubah. Pagi itu, langkah Tiara menuju kantor terasa lebih berat, bukan karena ragu, melainkan karena firasat bahwa batas yang selama ini samar kini mulai ditarik tegas oleh orang-orang di sekitarnya, terutama oleh Arya. Begitu tiba di meja kerjanya, Tiara menyadari sesuatu yang janggal. Akses ke sistem keuangan yang biasa ia gunakan terkunci. Layar komputernya menampilkan notifikasi singkat. Akses dibatasi oleh administrator. Jari-jarinya terhenti di atas keyboard. Selama ini, meski hanya staf administrasi, ia tetap memiliki akses dasar untuk memastikan kelancaran dokumen. Kini, bahkan itu pun dicabut. Tiara berdiri dan berjalan menuju ruang Arya. Pintu terbuka. Arya sedang berbicara di telepon. Wajahnya serius. Saat melihat Tiara, ia menutup panggilan dengan cepat. "Kenapa akses aku diblokir?" tanya Tiara, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Arya menatapnya datar. "Itu keputusan manajemen. Kita perlu pembagian peran yang jelas." "Sejak kapan aku tidak perlu tahu soal keuangan perusahaan?" Tiara membalas, nadanya sedikit bergetar meski ia berusaha keras menahannya. Arya mendekat, suaranya diturunkan, tapi justru terasa lebih mengancam. "Sejak aku bertanggung jawab penuh, kamu fokus saja pada hal-hal yang sesuai kapasitasmu." Kata itu kembali muncul. Kapasitasmu. Tiara menahan napas. Ini bukan lagi sekadar merendahkan. Ini penguncian, penyingkiran yang disengaja. Ia mengangguk, bukan karena setuju, melainkan karena tahu perdebatan di ruangan itu hanya akan berakhir dengan amarah yang lebih besar. Siang harinya, Tiara mencoba mengakses dokumen keuangan keluarga melalui laptop rumah yang ia bawa ke kantor. Hasilnya sama. Semua akun yang terhubung dengan aset keluarga kini hanya bisa dibuka dengan otorisasi Arya. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Batas yang Arya buat bukan hanya profesional, tapi personal. Keuangan rumah tangga mereka pun kini berada sepenuhnya di tangan Arya. Saat Tiara kembali ke mejanya, Rudy berdiri tak jauh, pura-pura memeriksa map. Tatapan mereka bertemu sekejap, cukup untuk membuat Tiara mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Rudy memberi isyarat kecil dengan kepalanya, menuju ruang arsip lama yang jarang digunakan. Di ruangan sempit itu, Rudy menutup pintu dengan hati-hati. Wajahnya tampak tegang, keringat tipis di pelipisnya. "Bu Tiara," katanya pelan, "saya tidak bisa bicara lama." Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map lusuh. Bukan salinan resmi, melainkan cetakan transfer bank. Tiara mengenali logo perusahaan di sudut atas kertas itu. Matanya menyusuri angka-angka yang tercetak rapi, jumlah besar, berulang, berpola. "Ini transfer dari rekening perusahaan," jelas Rudy lirih, "ke rekening pribadi Pak Arya. Dilakukan sejak beliau naik jabatan." Tiara merasa dadanya seakan ditekan. "Ini, apa ada persetujuan?" Rudy menggeleng. "Tidak ada dokumen pendukung. Saya mencoba menanyakan, tapi..." Ia tidak melanjutkan. Diamnya sudah cukup menjelaskan risiko yang ia hadapi. Tiara memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Selama ini, ia mengira penghinaan Arya lahir dari ego dan rasa superior. Namun angka-angka di hadapannya menunjukkan sesuatu yang lebih terstruktur. Pengendalian, pembatasan, penghinaan, semuanya terasa seperti bagian dari pola yang sama. Cara untuk membuatnya kecil, agar ia tidak melihat, tidak bertanya, tidak melawan. "Kenapa kamu tunjukkan ini padaku?" tanya Tiara,
suaranya hampir berbisik. Rudi menatapnya lurus. Ini perusahaan Pak Surya. Saya bekerja di sini sejak lama. Saya tidak ingin diam kalau ada yang salah. Kata salah menggema di kepala Tiara. Ia teringat pesan ayahnya tentang amanah, kini terhubung jelas dengan bukti di tangannya. Beban itu terasa semakin berat, karena kini ia tidak hanya melawan ketakutan akan kehilangan pernikahan, tetapi juga menghadapi kenyataan bahwa orang yang ia cintai mungkin telah mengkhianati segalanya. Sepanjang sisa hari, Tiara bekerja seperti biasa di luar, tapi di dalam dirinya terjadi pergeseran. Rasa takut masih ada, namun kini bercampur dengan kemarahan yang lebih dingin, lebih terarah. Ini bukan lagi tentang harga dirinya semata, melainkan tentang kebenaran yang mulai terbuka. Malam itu, di rumah, Arya kembali bersikap seolah semuanya normal. Ia menanyakan hal-hal kecil, tertawa singkat, namun Tiara melihatnya dengan mata berbeda. Setiap senyum Arya terasa seperti topeng. Setiap kata, potensi manipulasi. Saat Arya tertidur, Tiara kembali membuka map coklat peninggalan ayahnya. Kali ini, ia tidak menutupnya kembali. Ia mulai membaca halaman pertama, meski jantungnya berdegup keras. Jika dugaan ini benar, diam bukan lagi pilihan aman. Diam berarti menjadi bagian dari rencana yang tidak ia pahami, dan itu jauh lebih menakutkan. Tiara menutup map coklat itu perlahan. Jari-jarinya masih gemetar setelah membaca halaman pertama semalam. Ia tidak tidur nyenyak. Setiap kalimat peninggalan ayahnya terasa seperti bisikan yang menuntut tanggung jawab. Pagi itu, saat melangkah ke kantor, rasa takutnya tidak lagi berdiri sendiri. Ada sesuatu yang baru menyertainya, kewaspadaan yang dingin, dan kesadaran bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Di kantor, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Tiara dipanggil ke ruang rapat kecil oleh Hendra. Ia sudah menduga panggilan itu tidak akan membawa kabar baik. Hendra duduk santai di kursinya, sikapnya tenang, namun sorot matanya tajam dan menilai. "Kamu terlihat gelisah akhir-akhir ini," ujar Hendra membuka pembicaraan, seolah peduli. "Jangan sampai perasaan pribadi mengganggu profesionalitas." Tiara duduk tegak, menahan diri untuk tidak bereaksi berlebihan. "Saya hanya menjalankan tugas saya." Hendra tersenyum tipis. "Tugas itu ada batasnya. Kamu harus sadar posisi." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih rendah namun menusuk. "Perusahaan ini dibangun oleh orang-orang yang punya darah pemilik. Kamu hanya kebetulan ada di dalamnya." Kalimat itu jatuh tepat di luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tiara merasakan dadanya sesak, seolah udara di ruangan itu menghilang. Ia teringat kata-kata Arya, tatapan orang-orang di rapat, dan kini Hendra mengucapkannya tanpa ragu, bahwa ia tidak pernah benar-benar dianggap bagian dari inti perusahaan. "Ayah saya," Tiara mulai, tapi Hendra mengangkat tangan, memotongnya. "Pak Surya orang baik," katanya ringan. "Tapi kebaikan tidak selalu sejalan dengan kepemilikan." Tiara menunduk, bukan karena setuju, melainkan untuk menahan gejolak yang hampir tumpah. Hendra telah mengatakan apa yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik. Ia tidak perlu berteriak. Kata-katanya cukup untuk menekan Tiara kembali ke identitas yang selalu digunakan untuk melemahkannya. Keluar dari ruangan itu, langkah Tiara terasa goyah. Ia menyadari bahwa serangan kini tidak lagi halus. Mereka tidak hanya membatasi akses atau merendahkan pendapatnya, tetapi juga menyerang inti dirinya, asal-usulnya. Jika ia runtuh di titik ini, semua yang lain akan ikut runtuh. Tanpa berpikir panjang, Tiara mengambil cuti setengah hari. Ia menyetir menuju panti asuhan, tempat yang selalu ia datangi ketika dunia terasa terlalu bising. Suster Lina menyambutnya dengan tatapan yang langsung membaca kegelisahan di wajahnya. "Kamu terluka," ujar Suster Lina lembut, tanpa bertanya. Tiara duduk di bangku kayu panjang, tangannya saling menggenggam. Ia menceritakan pertemuannya dengan Hendra, kata-kata yang masih menggema di kepalanya. Saat menyebut kalimat, "tidak punya darah pemilik," suaranya bergetar. Suster Lina mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata pelan, "Darah bukan yang membuat seseorang layak dipercaya. Nilai itu dibentuk oleh pilihan." Kata-kata itu sederhana, tapi menghentak. Tiara menatap Suster Lina, mencari kepastian. "Tapi semua orang selalu melihat asal-usulku dulu." "Karena mereka ingin kamu melihat dirimu dengan cara yang sama," jawab Suster Lina. "Pak Surya memilihmu bukan karena kasihan. Beliau memilihmu karena melihat siapa kamu."
Tiara terdiam. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu melibatkan dirinya dalam percakapan tentang kejujuran, meski tidak pernah menjelaskan detail perusahaan. Mungkin bukan karena ia meragukan Tiara, melainkan karena ia ingin Tiara menemukan kekuatannya sendiri, bukan bergantung pada nama atau darah. Sebelum pulang, Suster Lina menyerahkan sebuah map kecil berisi salinan dokumen lama, surat-surat yang pernah dititipkan Surya pada panti asuhan sebagai arsip pribadi. Aku menyimpannya kalau suatu hari kamu membutuhkannya, katanya. Tiara menerima map itu dengan tangan bergetar. Ini bukan kebetulan. Ini seolah potongan terakhir dari pesan ayahnya yang belum ia pahami sepenuhnya. Malam itu, di rumah, Tiara duduk sendiri di ruang kerja. Ia membuka map coklat milik ayahnya dan menyandingkannya dengan salinan dokumen dari Suster Lina. Untuk pertama kalinya, ia tidak menutup mata terhadap isi dokumen itu. Ia memfotokopi dan menyimpan salinannya di tempat terpisah, bukan untuk melawan, belum, tetapi untuk berjaga-jaga. Keputusan itu terasa kecil, hampir tak berarti. Namun bagi Tiara, ini adalah garis yang ia tarik sendiri. Jika mereka menyerang asal-usulnya, ia akan menjawab dengan kebenaran yang selama ini ia simpan. Salinan dokumen itu masih tersembunyi rapi di tas Tiara ketika ia melangkah masuk ke rumah malam itu. Keputusan kecil yang ia ambil kemarin, menyimpan dan menggandakan dokumen ayahnya, memberinya rasa aman semu, sekaligus ketegangan baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap suara di rumah terdengar lebih keras, seolah bisa membongkar rahasia yang kini ia simpan sendirian. Arya menunggunya di ruang tengah. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Tanpa basa-basi, ia membuka pembicaraan dengan nada yang langsung menekan. "Kamu kemana saja hari ini?" "Aku ada urusan," jawab Tiara singkat, mencoba melewati suaminya menuju kamar. Arya menahan lengannya. Sentuhannya tidak kasar, tapi cukup untuk membuat Tiara berhenti. "Urusan apa? Sejak kapan kamu punya urusan sendiri tanpa bilang?" Nada itu membuat Tiara menoleh. Ada kemarahan yang tidak lagi disembunyikan. "Aku cuma butuh waktu." "Waktu?" Arya tertawa pendek, pahit. "Kamu hidup enak, Tiara. Rumah, uang, posisi, semua itu kamu nikmati karena aku. Tapi kamu malah sibuk curiga." Kata-kata itu menusuk, bukan karena baru, melainkan karena kali ini diucapkan dengan tuduhan terang-terangan. Tiara merasakan panas di dadanya. "Itu bukan karena kamu saja. Ini juga tentang ayah." Arya mendekat, suaranya meninggi. "Ayahmu sudah tidak ada. Kamu harusnya tahu terima kasih atas hidup mewah yang kamu nikmati sekarang, bukan malah mencampuri urusan yang kamu tidak pahami." Hidup mewah. Tiara teringat masa kecilnya di panti asuhan. Tidur di ranjang sederhana, berbagi segalanya. Kemewahan yang Arya maksud terasa seperti ejekan atas perjalanan hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya terluka, ia marah. "Aku tidak pernah minta semua ini," kata Tiara, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku hanya ingin kejujuran." Arya terdiam sejenak, lalu melepaskan lengannya. "Kamu berubah," katanya dingin. "Dan perubahan itu berbahaya." Malam itu, Tiara tidur dengan jarak yang lebih jauh dari Arya, baik secara fisik maupun batin. Ketakutan akan kehilangan rumah tangga kini bercampur dengan kesadaran pahit bahwa rumah itu mungkin sudah lama tidak aman. Keesokan harinya, Tiara bertemu Maya di kantor hukum kecil tempat sahabatnya bekerja. Maya tampak serius, berkas-berkas tersusun rapi di depannya. "Aku menemukan sesuatu," katanya tanpa basa-basi. Tiara duduk, jantungnya berdetak lebih cepat. Maya menunjuk satu halaman dalam salinan akta pendirian perusahaan. Akta ini ditandatangani sebelum Pak Surya meninggal. Tapi ada klausul yang aneh. Ia menjelaskan bahwa ada perubahan struktur kepemilikan yang tidak lazim, tercatat sangat dekat dengan tanggal wafat Surya, namun tanpa catatan perubahan di rapat resmi. "Secara hukum, ini bisa dipertanyakan," ujar Maya. "Dan yang lebih penting, tanda tangan saksi tidak konsisten." Tiara menatap dokumen itu lama. Ini bukan lagi sekadar perasaan atau dugaan. Ada celah nyata, bukti bahwa sesuatu tidak beres sejak awal. Namun bukti itu juga berarti satu hal. Jika ia melangkah lebih jauh, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. "Kalau aku lanjutkan," tanya Tiara pelan, "apa yang akan terjadi?" Maya menatapnya lurus. "Kamu bisa kehilangan banyak hal.
Tapi kamu juga bisa menemukan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi. Sepanjang perjalanan pulang, Tiara terjepit di antara dua ketakutan. Kehilangan segalanya, suami, rumah, rasa aman, atau hidup dengan kenyataan bahwa ia membiarkan warisan ayahnya dirampas tanpa perlawanan. Keduanya sama-sama menakutkan, tapi hanya satu yang masih memberinya kesempatan untuk berdiri tegak. Malam itu, Tiara membuka kembali dokumen-dokumen yang ia simpan. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis untuk rasa takut. Yang tersisa adalah kebingungan dan tekad yang belum utuh, namun mulai terbentuk. Tiara menutup map itu dan memasukkannya ke dalam tas kerja, bukan laci. Besok, ia tahu, mungkin tidak ada lagi jalan untuk mundur. Tas kerja Tiara terasa lebih berat pagi itu, bukan karena isinya bertambah, melainkan karena makna yang ia bawa. Dokumen-dokumen ayahnya kini selalu bersamanya, seolah menjadi pengingat bahwa setiap langkah yang ia ambil tidak lagi netral. Ia berangkat lebih awal dari biasanya, menghindari percakapan dengan Arya yang kini terasa seperti medan ranjau. Sejak pertengkaran terakhir, rumah mereka dipenuhi keheningan yang kaku, bukan damai, melainkan waspada. Di meja kerjanya, Tiara bekerja seperti biasa. Ia sengaja menahan diri, tidak menoleh ke arah ruang direksi, tidak mengakses sistem yang kini tertutup baginya. Namun di balik sikap tenangnya, pikirannya menyusun kemungkinan demi kemungkinan. Ia sadar, jika ia ingin tahu kebenaran, ia harus bergerak pelan dan nyaris tak terlihat. Rudy menghampirinya menjelang siang. Wajah pria itu tampak lebih lelah dari biasanya. Matanya menyimpan kegelisahan yang sama seperti hari mereka berbicara di ruang arsip. Ia berdiri terlalu lama di samping meja Tiara, lalu berkata pelan, "Bu Tiara, bisa bicara sebentar?" Mereka bertemu di ruang kecil dekat tangga darurat. Rudy menutup pintu dengan hati-hati. Napasnya terdengar berat. "Saya harus jujur," katanya akhirnya. "Saya merasa bersalah." Tiara menatapnya, menunggu. Rudy melanjutkan dengan suara rendah. "Sejak Pak Arya masuk lebih dalam ke keuangan perusahaan, ada banyak tekanan. Laporan diminta disesuaikan. Angka-angka digeser. Saya tahu itu salah, tapi saya diam." Kata diam itu menghantam Tiara lebih keras dari pengakuan lainnya. Ia teringat semua momen ketika ia memilih diam demi menjaga keseimbangan palsu. Perasaan bersalah Rudy seperti cermin yang memantulkan ketakutannya sendiri. "Kenapa sekarang?" tanya Tiara. Rudy menunduk. "Karena ini sudah terlalu jauh. Dan ini perusahaan Pak Surya." Nama ayahnya kembali menjadi alasan yang tak bisa Tiara abaikan. Rudy mengeluarkan flash drive kecil dari sakunya. Ini salinan laporan sebelum dan sesudah diubah. Tidak lengkap, tapi cukup menunjukkan pola. Tiara menerima benda kecil itu dengan tangan gemetar. Ia sadar risiko yang mereka ambil, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Rudy. "Aku tidak akan menyeretmu sendirian," katanya pelan. Rudy mengangguk, lega namun masih diliputi ketakutan. "Saya hanya ingin kebenaran dicatat, meski tidak sekarang." Sore itu, Tiara tidak langsung pulang. Ia duduk di mobilnya, menatap gedung perusahaan dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihatnya sebagai tempat yang menolaknya, melainkan sebagai teka-teki yang harus ia pecahkan. Ia mulai menyusun langkah kecil, menyimpan bukti di beberapa tempat, mencatat tanggal dan pola, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Di rumah, hubungan dengan Arya semakin dingin. Mereka berbicara seperlunya, kalimat pendek tanpa emosi. Arya sering memandang Tiara dengan sorot curiga, seolah merasakan jarak yang tumbuh, meski tidak tahu isinya. Tiara pun merasakan hal yang sama. Setiap gerak Arya kini ia amati dengan kehati-hatian baru. Suatu malam, Arya bertanya tiba-tiba, "Kamu belakangan ini sering pulang terlambat. Ada apa?" Tiara mengangkat bahu. "Pekerjaan." Jawaban itu cukup untuk membuat Arya diam, tapi kecurigaannya tidak hilang. Tiara merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menyadari bahwa kebohongan kecil yang ia ucapkan hari ini mungkin akan menuntut kebohongan lain di kemudian hari. Di kamar, Tiara menyembunyikan flash drive itu di tempat yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Ia memeriksa ponselnya, memastikan tidak ada pesan mencurigakan. Hidupnya kini dipenuhi tindakan-tindakan kecil yang dulu tidak pernah ia bayangkan harus ia lakukan pada orang yang ia cintai. Sebelum tidur, Tiara duduk di tepi ranjang, memandang Arya yang membelakanginya. Jarak di antara mereka terasa lebih luas dari ukuran ranjang itu sendiri.
Ia tidak tahu kapan tepatnya rasa percaya itu berubah menjadi kecurigaan, tapi ia tahu, jalan kembali semakin sempit. Tiara mematikan lampu dengan napas tertahan. Ia telah memilih bergerak dalam diam, dan setiap langkah sunyi itu kini membawa risiko yang tidak bisa ia abaikan. Keheningan rumah malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Tiara duduk di ruang kerja kecil, matanya menatap dokumen-dokumen yang kini menjadi rahasia kecilnya sendiri. Setiap langkah yang ia ambil selama beberapa hari terakhir terasa seperti berjalan di atas kaca. Rapuh, berisiko, namun tidak bisa dihentikan. Arya pulang lebih awal. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Tanpa sapaan, ia masuk ke ruang kerja Tiara, matanya menatap lurus dan dingin. "Kamu pikir aku tidak tahu?" bentaknya sebelum Tiara sempat menanggapi. "Aku," Tiara mulai, tapi Arya memotong dengan nada yang tajam. "Kamu bicara dengan siapa saja akhir-akhir ini? Maya? Rudy? Jangan pura-pura tidak tahu." Tiara menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Aku hanya melakukan pekerjaanku," jawabnya pelan. Arya mendekat, suaranya rendah namun penuh tekanan, seperti palu menekan setiap kata. "Pekerjaan? Kamu hidup enak, Tiara. Semua yang kamu nikmati, rumah, uang, status, semua itu karena aku. Tapi kamu malah mencampuri hal-hal yang tidak kamu pahami." Kata-kata itu menusuk, namun Arya belum selesai. Matanya menyipit, menatap Tiara seolah menyingkap setiap rahasia kecilnya. Kemudian ia menengadah, suaranya meninggi, mengulang dan menajamkan ejekannya, menembus luka lama Tiara. "Pergi sana ke panti asuhan. Jangan sok jadi pemilik di sini." Detik-detik itu terasa seperti waktu berhenti. Tiara menunduk, dada sesak. Ingatan masa kecil di panti asuhan membanjiri pikirannya. Dinding sempit, tatapan anak-anak, rasa tidak dipilih. Kata-kata Arya bukan sekadar hinaan. Mereka adalah percikan yang menyalakan kemarahan yang selama ini tertahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Yang muncul adalah kemarahan yang panas, keras, dan jernih. Ia menatap Arya dengan mata yang berbeda. "Jangan pernah lagi pakai masa laluku untuk mengancamku." Suaranya tegas, tidak gemetar, meski jantungnya berdegup kencang. Arya terdiam, terkejut oleh perlawanan itu. Ia mencoba menutupi rasa terkejutnya dengan tawa meremehkan. "Kamu terlalu sensitif," katanya, namun kali ini, Tiara tidak peduli. Tanpa menunggu balasan, Tiara mengemasi tasnya. Ia memasukkan dokumen ayahnya, salinan dari Suster Lina, dan flash drive Rudy. Tangannya gemetar, tapi tekadnya sudah terbentuk. Ia tidak bisa tinggal. Tidak lagi. Di mobil, Tiara menatap jalan gelap menuju kantor Maya. Setiap lampu jalan yang melewati kaca depan seolah mengingatkan akan pilihan yang akan diambil. Sesampainya di kantor sahabatnya, Tiara menyerahkan semua dokumen kepada Maya. "Aku tidak bisa diam lagi," katanya. Suaranya pendek tapi penuh arti. Maya menatapnya serius, menyusun dokumen dengan hati-hati. "Kalau kita masuk ke sini, jalan ini tidak bisa setengah-setengah," kata Maya. Tiara mengangguk. "Aku tahu." Di luar, malam terasa sunyi, hampir menakutkan. Tiara menyadari, keputusan ini bisa menghancurkan sisa pernikahannya. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa bersalah memilih dirinya sendiri, dan amanah ayahnya, di atas rasa takut. Saat melangkah keluar dari kantor Maya, napas Tiara panjang dan berat. Ia belum menang, bahkan mungkin akan kehilangan segalanya. Namun kini, ia berjalan dengan tekad yang jelas, bukan lagi sekadar takut. Pagi itu, di kantor Maya terasa sunyi. Hanya suara ketukan keyboard dan desah angin dari jendela yang dibuka. Tiara duduk di seberang sahabatnya, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin, tapi pikirannya tak bisa tenang. Semua yang ia lakukan selama ini, mengumpulkan dokumen, mengamati perilaku Arya, bahkan menyimpan salinan dokumen ayahnya, sekarang berada di ambang pengungkapan besar. Maya menatap Tiara. Wajahnya serius namun lembut. "Tiara, aku sudah meneliti semua dokumen yang kamu bawa. Ada sesuatu yang penting yang perlu kamu tahu." Tiara menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" Maya membuka lembar-lembar akta dan laporan yang telah ia rangkai. "Pak Surya telah mewariskan seluruh saham perusahaan atas namamu, secara sah. Tapi beliau membuat skema tertentu agar jika ada pihak yang mencoba mengambil alih, bukti kepemilikan tetap tersembunyi. Semua ini tercatat di notaris,
Tapi distribusinya dibuat kompleks agar orang luar, terutama Arya, tidak bisa mengaksesnya. Tiara menatap dokumen itu, matanya melebar. Seolah seluruh dunia yang selama ini ia yakini mulai berputar terbalik. Artinya, aku pemilik sah, suaranya hampir berbisik. Maya mengangguk. Iya, kamu memiliki semua hak legal. Tidak ada yang bisa menghapus ini. Hanya saja selama ini Arya dan pihak internal mengira mereka bisa menguasai perusahaan. Tiara menunduk, perasaan campur aduk menguasainya. Senang? Tentu. Tapi yang lebih kuat adalah rasa bersalah. Karena selama ini ia meragukan amanah ayahnya, menahan diri, bahkan membiarkan ketakutan dan kebingungan menguasainya. Air matanya mulai menetes, bukan karena bahagia semata, tapi karena kesadaran bahwa semua yang ayahnya percayakan padanya selama ini adalah nyata. Aku meragukan ayah, bisiknya, suaranya serak. Aku merasa telah mengkhianati kepercayaannya. Maya menepuk tangannya lembut. Tidak, Tiara. Kamu hanya terlambat memahami semua ini. Tapi sekarang kamu tahu, dan itu yang terpenting. Jangan biarkan rasa bersalah menghentikanmu. Di luar kantor, Arya mulai merasakan kegelisahan yang berbeda. Pagi itu, ia menerima kabar dari divisi audit internal bahwa pemeriksaan mendadak akan dimulai. Tanda-tanda ketidakteraturan dalam laporan keuangan yang dicatat Rudy mulai diusut. Wajah Arya memucat. Selama ini, ia percaya semua bisa dikendalikan. Tapi sekarang satu persatu rencananya mulai terbongkar. Di rumah, Tiara kembali menatap map coklat peninggalan ayahnya. Kini setiap halaman terasa seperti bukti tak tergoyahkan. Ia menyadari bahwa dengan kepemilikan yang sah, ia bukan lagi figur pasif. Ia memiliki hak, kekuatan, dan tanggung jawab, lebih dari sekadar hak moral. Tetapi rasa takut belum hilang. Ia tahu Arya bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya. Ia juga sadar bahwa tindakan pertama yang akan ia ambil bisa mempercepat konfrontasi. Tiara menutup map itu dengan napas berat. Malam itu, rumah terasa dingin. Arya tampak resah, sering memeriksa dokumen dan laptop, menyadari bahwa audit internal bukan sekadar formalitas. Ada tekanan yang belum ia hitung. Tiara, yang selama ini ia kira pasif, kini mulai memiliki alasan hukum dan bukti yang cukup untuk melawan. Tiara duduk di ruang kerjanya, menatap map di depannya. Hatinya campur aduk. Ada lega, ada rasa bersalah, tapi yang lebih dominan adalah rasa waspada. Ia tahu, setiap langkah berikutnya harus hati-hati, karena sekarang ia bukan lagi korban, tapi juga pemain yang bisa mengubah jalannya permainan. Ia menyadari satu hal, memiliki bukti dan hak legal hanyalah langkah pertama. Untuk mempertahankan semua itu, ia harus menyusun strategi, hati-hati, dan sabar. Sebelum menutup lampu malam itu, Tiara menulis daftar kecil langkah-langkah yang harus diambil. Tidak banyak, hanya 3 langkah kecil. Memastikan dokumen aman, menyiapkan pertanyaan untuk Maya, dan mengamati perilaku Arya. Dalam diam, ia menelan napas panjang. Kekuatan baru ada di tangannya, tapi risiko dan bahaya juga meningkat. Besok, semuanya akan berubah. Pagi itu, Tiara tiba di kantor Maya dengan langkah pelan namun mantap. Map berisi dokumen ayahnya, flash drive dari Rudy, dan salinan arsip notaris kini terasa seperti senjata yang tertata rapi. Setiap langkah menuju kantor sahabatnya memberinya kesadaran bahwa jalur ini tidak lagi bisa mundur. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, sebelum menekan bel kantor. Maya menyambutnya dengan senyum kecil yang tegang. Kamu terlihat berbeda, Tiara. Lebih fokus, katanya sambil mengajak Tiara masuk. Tiara meletakkan semua dokumen di atas meja. Aku siap melangkah, tapi aku masih harus tahu, ucapnya. Apa langkah selanjutnya? Maya menatap sekilas dokumen-dokumen itu, lalu menatap Tiara. Langkah pertama adalah memastikan saksi kita aman. Rudy harus tetap di pihak kita. Di sisi lain, Hendra menunggu di kantornya, wajahnya dingin dan tegang. Ia telah mengetahui bahwa Rudy mulai membuka diri tentang semua kejanggalan dalam laporan keuangan. Segera, Hendra mengirim pesan singkat kepada Rudy. Ini bisa berakhir buruk buatmu. Cabut kesaksianmu, atau kamu akan menyesal. Rudy membaca pesan itu di mejanya, tangan sedikit gemetar. Ia menelan ludah, tapi kemudian menatap layar laptopnya dengan tekad. Ia membalas singkat, aku tidak bisa. Kebenaran harus keluar.
Keputusan itu membuat Hendra mengerutkan dahi. Ia menyadari, tekanan tidak selalu berhasil. Rudy bukan lagi anak buah pasif. Ia telah memilih pihak. Sore hari, Tiara kembali ke rumah dengan kepala penuh pikiran. Arya sudah menunggunya. Tatapannya menyipit, seolah membaca gerakan yang belum terlihat. Tiara tahu, saat ini setiap langkah yang ia ambil diawasi dengan cermat. Hanya saja, ia tidak takut lagi. Setiap dokumen, setiap salinan, adalah benteng kecil yang memberinya ruang bernapas. Arya mencoba membuka percakapan ringan, tapi Tiara memilih diam. Ada jarak di antara mereka, bukan karena mereka tidak berbicara, tetapi karena kata-kata mereka kini penuh waspada dan curiga. Arya mencoba menekan dengan senyum palsu. Kamu terlihat berbeda. Apakah kamu masih bisa menghargai apa yang aku lakukan untukmu? Tiara menatapnya tanpa ekspresi. Aku menghargai apa yang ayah percayakan padaku. Itu lebih penting. Arya meneguk ludahnya, cemas. Ia sadar bahwa posisi yang selama ini ia pegang dengan mudah kini mulai goyah. Audit internal sudah mulai berjalan, bukti mulai tersusun, dan saksi, Rudy, tidak bisa dipengaruhi. Malam itu, Tiara duduk di ruang kerja, menatap map dan flash drive. Semua bukti mulai membentuk pola yang jelas. Penggelapan dana, pemalsuan tanda tangan, manipulasi laporan keuangan. Di satu sisi, hukum berpihak padanya. Di sisi lain, ia masih menghadapi dilema terbesar. Apakah ia akan menyeret suaminya ke ranah hukum, menghancurkan pernikahan dan reputasi keluarga, atau mencari jalan damai yang mungkin semu dan menimbulkan risiko manipulasi lebih jauh? Tiara menghela napas panjang. Ia menyadari, keputusan kecil yang ia ambil malam ini akan menentukan seluruh arah hidupnya. Jika ia melangkah ke jalur hukum, Arya bisa dihentikan, tapi harga yang harus dibayar tinggi, cinta, kepercayaan, bahkan rasa aman yang pernah ia rasakan. Jika ia memilih diam atau kompromi, ia mungkin menyelamatkan rumah tangga, tapi keadilan akan tetap tergadai. Tangannya menempel di map, matanya menatap kosong keluar jendela. Jalan keluar tampak samar, dan ketakutan bercampur dengan kemarahan yang selama ini ia pendam. Tekanan batin meningkat, tetapi kali ini ada rasa baru, kekuatan yang lahir dari bukti, dari kebenaran yang mulai ia pegang sendiri. Di ujung malam, Tiara menutup lampu ruang kerjanya. Ia tahu besok adalah titik di mana pilihan harus dibuat. Ia belum tahu apakah akan melangkah ke pengadilan atau menghadapi Arya dengan strategi lain, tapi satu hal jelas, ia tidak bisa mundur lagi. Napasku berat, pikirnya. Hati dan pikiranku bertarung, tapi aku tahu, aku harus memilih jalan yang benar, apapun risikonya. Lampu kota di luar jendela berkedip, seolah menandai bahwa malam ini adalah awal dari babak baru. Tiara berdiri di depan jendela ruang tamu, memandang kota yang mulai gelap oleh senja. Pikirannya sibuk menata langkah-langkah yang akan ia ambil besok, dokumen, bukti, saksi. Tapi malam ini, masalah lain muncul, Arya. Ia tahu bahwa suaminya tidak akan tinggal diam begitu mengetahui adanya penyelidikan dan bukti-bukti yang dikumpulkan. Ketika Arya masuk rumah, ia tampak tenang, tapi ada ketegangan yang samar di matanya. Kamu tampak berbeda, katanya sambil duduk di sofa. Apa yang terjadi, Tiara? Aku merasa ada jarak antara kita. Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Tiara menatapnya, menahan emosi yang ingin meledak. Suara Arya terdengar lembut, hampir merayu. Kamu tahu, aku selalu ingin yang terbaik untukmu. Arya melanjutkan, mencondongkan tubuh. Aku melakukan semua ini karena cinta, karena kita punya masa lalu yang panjang, bukan untuk menghancurkanmu. Tiara merasakan gelombang perasaan campur aduk. Sekilas, kata-kata itu terdengar manis, membangkitkan kenangan mereka sebelum konflik. Namun pengalamannya belakangan ini memberinya perspektif baru. Ia mulai melihat pola yang sama. Arya selalu menggunakan masa lalu dan cinta sebagai tameng untuk pembenaran diri. Setiap hinaan, setiap manipulasi, selalu dibungkus dengan dalih perhatian atau cinta. Cinta. Tiara membalas dengan nada tenang tapi tajam. Apakah kamu menyebut itu cinta, Arya? Menginjak harga diriku, menyebut masa laluku sebagai hinaan, memanipulasi perusahaan yang diwariskan ayah untuk keuntunganmu. Suaranya tidak bergetar, tetapi jelas menembus ruang sunyi itu. Arya tersentak, matanya melebar. Ia mencoba tersenyum, mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menyerang balik. Tiara, kamu salah paham. Aku hanya
Aku ingin yang terbaik untuk kita. Jangan biarkan dokumen-dokumen itu memisahkan kita. Tiara memejamkan mata sejenak, mengingat malam-malam panjang ia merasakan tekanan, penghinaan, dan ketakutan yang menyelimuti rumahnya sendiri. Kali ini, ia tidak tergoda. Hati dan logikanya selaras. Harga diri dan keadilan lebih penting daripada rasa takut ditinggalkan. Tidak, Arya, kata Tiara akhirnya. Aku tidak bisa lagi mengorbankan diriku, harga diriku, dan amanah ayah demi membiarkanmu membenarkan semua kesalahanmu dengan dalih cinta. Arya menatapnya, kaget, dan untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Ia mencoba menyerang dengan nada lembut, memohon, bahkan mengancam secara terselubung. Kalau kamu tetap seperti ini, apa yang akan terjadi pada kita? Pada keluarga kita? Tiara menunduk, menatap dokumen di mejanya. Ia merasakan sakit karena harus mengambil jalan konfrontasi, tapi ia juga tahu bahwa diam akan menghancurkan dirinya sendiri lebih dulu daripada menyelamatkan keluarga yang penuh kepalsuan. Aku akan melakukan apa yang benar, Arya. Bukan untuk membalas, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menegakkan kebenaran yang selama ini kau coba tutupi. Malam itu, Tiara menghabiskan waktu menyusun dokumen dan bukti, memeriksa kembali laporan Rudy, dan menandai hal-hal penting untuk dibawa ke Maya. Setiap langkah kecil memberi rasa lega sekaligus menambah beban emosional. Ia tahu bahwa keputusannya akan memicu konflik yang tidak bisa diundur lagi. Di luar, Arya duduk di ruang tamu, menatap Tiara yang bergerak tenang tapi penuh tekad. Ia mulai panik, menyadari bahwa untuk pertama kalinya, pasangannya tidak akan mudah dipengaruhi oleh ucapan atau manipulasi. Kekuatan yang Tiara miliki sekarang bukan hanya bukti hukum, tetapi juga keberanian yang lahir dari harga diri yang tak tergoyahkan. Saat lampu malam menyala redup, Tiara menarik napas panjang, menatap map di mejanya, dan menutupnya perlahan. Hati kecilnya berbisik bahwa besok akan menjadi hari penentuan, namun malam ini, ia telah memilih satu hal yang tidak bisa diambil kembali. Harga diri di atas rasa takut, kebenaran di atas kepalsuan cinta. Tekanan batin meningkat, tapi untuk pertama kalinya, Tiara merasakan kontrol atas dirinya sendiri, dan keputusan kecil yang ia ambil malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar. Pagi itu, aula rapat umum pemegang saham dipenuhi ketegangan yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Tiara berdiri di depan podium, map berisi dokumen ayahnya dan flash drive di tangannya. Matanya menatap setiap orang yang hadir dengan ketenangan yang teguh. Di sisi lain, Arya duduk bersama Hendra, wajah mereka kaku, mencoba menampilkan percaya diri, meski ketegangan jelas terlihat di garis bibir dan sorot mata mereka. Tiara memulai rapat dengan suara lembut namun jelas. Terima kasih telah hadir. Hari ini, saya hadir bukan sebagai istri dari Arya, tetapi sebagai pemegang saham sah perusahaan ini. Semua yang akan saya tunjukkan adalah fakta hukum dan dokumen yang sah secara notaris. Maya duduk di barisan belakang, memegang dokumen cadangan, memberikan isyarat dukungan halus kepada Tiara. Rudy, di pojok lain aula, menatap Arya dan Hendra, memastikan kesaksiannya tetap konsisten. Arya mencoba menyela. Suaranya terdengar tegas tapi mulai retak. Tiara, tunggu dulu. Ini terlalu tiba-tiba. Semua ini bisa kita bicarakan secara pribadi. Tiara menatapnya tanpa berkedip. Tidak, Arya. Privasi tidak lagi relevan ketika hak dan amanah keluarga dipertaruhkan. Fakta berbicara lebih lantang daripada alasan yang dibuat-buat. Ia membuka map, menata dokumen dan menyambungkan flash drive ke proyektor. Di layar, akta notaris, salinan saham, dan bukti distribusi kompleks tampak jelas untuk semua yang hadir. Suasana hening, hanya terdengar desah kagum dan bisik-bisik. Hendra, yang selama ini mencoba memanipulasi situasi, menegang. Ia membuka mulut, mencoba menyangkal. Ini tidak bisa dipercaya. Ada kesalahan administratif. Dokumen-dokumen ini bisa dipalsukan. Tiara menatap Hendra, suaranya tegas, penuh ketegasan yang selama ini ia sembunyikan. Tidak, Hendra. Semua ini sah secara hukum. Bukti ini diverifikasi oleh notaris, dan semua transaksi yang terkait telah dicatat secara resmi. Tidak ada yang bisa mengubah fakta ini. Arya bangkit, wajah memerah, suaranya meninggi. Kamu tidak seharusnya melakukan ini di depan semua orang. Ini merusak reputasiku. Kami. Tiara menarik napas panjang, menahan rasa sakit dan marah yang selama ini terkumpul. Namun kali ini, ia tidak menjerit, tidak menangis.
Ia hanya menatap Arya, dan dengan suara yang tegas namun penuh kontrol emosional, berkata, "Ini bukan tentang merusak siapapun. Ini tentang keadilan, tentang amanah ayahku, dan tentang hak yang selama ini kau coba ambil tanpa izin. Aku tidak menuntut balas dendam. Aku menuntut kebenaran." Kata-kata itu mengguncang ruang rapat. Beberapa anggota dewan mulai menatap Arya dan Hendra dengan pandangan berbeda, seperti baru menyadari manipulasi yang terjadi selama ini. Arya mencoba mempertahankan kendali, tapi detik demi detik, kepanikan mulai menguasainya. Hendra menggigit bibir, sadar bahwa strategi mereka selama ini runtuh perlahan. Tiara melanjutkan, membuka bukti pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana. Setiap dokumen yang ditunjukkan menambah tekanan pada Arya dan Hendra. Tiara merasakan darahnya memanas, bukan karena amarah, tapi karena kelegaan yang panjang. Semua kerja kerasnya, semua ketakutan dan kesedihan, kini menjadi kekuatan. Suasana rapat bergeser, dari ketegangan yang mencekam menjadi pengakuan diam-diam terhadap kebenaran. Di akhir presentasi, Tiara menutup mapnya, menatap seluruh anggota rapat. Hari ini, fakta telah jelas. Perusahaan ini adalah amanah keluarga, dan hak saya sebagai pemilik sah tidak bisa diabaikan. Suara tepuk tangan kecil terdengar. Sebagian dari anggota rapat mulai berdiri, menandakan dukungan. Arya dan Hendra duduk, wajah mereka terpukul, tanpa kata yang mampu membela diri. Tiara menarik napas panjang, merasakan kombinasi lega, marah, dan tegas yang selama ini tertahan. Malam itu, ketika aula kosong dan semua tamu pulang, Tiara berdiri di depan jendela kantor, memandangi lampu kota. Ia menyadari satu hal, kemenangan hari ini bukanlah akhir. Ada tekanan baru yang muncul. Bagaimana Arya akan bereaksi setelah publik mengetahui fakta ini, bagaimana Hendra akan mencoba membalas, dan bagaimana ia harus menjaga perusahaan sekaligus harga dirinya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa penuh kontrol. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi ragu. Keputusan yang diambil di rapat itu menandai awal dari kekuatan yang lahir dari kebenaran, bukan dari ancaman atau ketakutan. Tiara menutup mata sejenak, merasakan beban yang masih tersisa, tapi juga kekuatan yang tumbuh. Besok, semua akan diuji lagi. Namun malam ini, ia berdiri dengan kepala tegak, suara tegas, dan hati yang mulai bebas dari ketakutan lama. Pagi itu, udara di kota terasa berat dan hening, seolah ikut menahan napas menunggu putusan hukum yang akan mengakhiri bab gelap hidup Tiara. Tiara duduk di bangku ruang sidang, tangannya menggenggam tas kecil. Matanya fokus pada sosok Arya yang duduk di kursi terdakwa. Hendra, di sisi lain, tampak pucat dan cemas, menghadapi keputusan yang akan menghancurkan karirnya. Hakim mengetuk palu, memulai persidangan yang menentukan. Dokumen-dokumen yang selama ini disiapkan Tiara oleh Maya dan Rudy dipertunjukkan kembali di hadapan semua pihak. Bukti penggelapan dana, pemalsuan tanda tangan, dan manipulasi laporan keuangan terlihat jelas. Arya menatap dokumen itu dengan wajah pucat, jantungnya berdegup cepat. Ia mencoba menangkis, menuduh adanya kesalahan prosedur, menyalahkan staf, bahkan hukum itu sendiri. Ini tidak benar. Aku tidak melakukan semuanya sendiri. Ini salah pengadilan. Namun hakim tetap tegas. Fakta-fakta berbicara, dan bukti kuat yang disusun Tiara tidak bisa dibantah. Satu persatu saksi, termasuk Rudy, dengan tegas menjelaskan kronologi penggelapan, menjawab pertanyaan dengan bukti sah, menutup semua celah pembelaan Arya dan Hendra. Hendra, yang selama ini selalu tampak dominan, kini tersudut. Dewan direksi segera mengumumkan pencopotan jabatannya. Wajahnya menegang, tapi tidak ada lagi ruang untuk manuver. Semua mata memandangnya dengan penilaian yang tajam. Ia sadar posisi dan kekuatannya telah runtuh hanya dalam hitungan jam. Arya akhirnya ditahan. Petugas membawa pergi pria itu, yang kini tampak berbeda dari suami yang dulu menakutkan Tiara. Ia tidak menangis, tidak meronta, hanya duduk dengan kepala tertunduk, menyalahkan keadaan, hukum, dan bahkan Tiara sendiri, tanpa pernah mengucapkan kata pengakuan atau penyesalan. Tiara menatap punggung Arya yang dibawa keluar, jantungnya nyeri, tapi hatinya juga lega. Semua ini adalah akhir dari bab gelap yang selama ini menghantuinya. Di luar ruang sidang, Tiara berdiri di tangga gedung pengadilan. Angin malam menerpa wajahnya, membasuh peluh dan ketegangan yang menumpuk selama berbulan-bulan. Ia menutup mata sejenak, membiarkan perasaan campur aduk menguasai dirinya. Lega karena amanah ayahnya akhirnya terlindungi, sedih karena rumah tangga yang dibangunnya hancur,
dan berduka karena cinta yang selama ini ia simpan ternyata hanya menjadi alat manipulasi. Maya berdiri di sampingnya, menepuk bahunya lembut. Kamu kuat, Tiara. Semua ini bukan hanya tentang kemenangan hukum, tapi tentang keberanianmu. Tiara tersenyum tipis, namun ada mata yang berkaca-kaca. Aku memang harus kuat, Maya. Tapi aku juga harus menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Bahkan cinta yang dulu kuanggap aman ternyata hanyalah ilusi. Rudy muncul dari belakang, tersenyum lega. Kamu telah melakukan hal yang benar, Tiara. Sekarang semua fakta jelas, dan perusahaan aman. Tidak ada lagi yang bisa memanipulasimu. Tiara menatap gedung pengadilan satu kali lagi, menghela napas panjang. Ia tahu, bab ini telah selesai. Tetapi bukan berarti semua luka hilang. Ada rasa kehilangan yang harus diterima, dan ada kenangan pahit yang harus dihapus perlahan. Ia menyadari, terkadang kemenangan datang bersamaan dengan kesedihan. Di perjalanan pulang, Tiara duduk di mobil, menatap jalan yang gelap dan sepi. Malam itu, lampu kota seolah menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Ia merasa bebas dari ketakutan yang selama ini mengekang, tapi sekaligus hampa karena harus meninggalkan bagian penting dari hidupnya, pernikahan yang gagal. Sebelum masuk rumah, Tiara berhenti sejenak. Ia menatap tangannya sendiri, yang selama ini gemetar ketakutan atau gemas karena marah. Malam ini, tangan itu terasa tenang. Ia tahu besok adalah hari untuk memulai bab baru, meski masih ada rasa sakit yang harus diterima. Tiara menutup mata sejenak, membiarkan semua emosi bercampur. Lega, sedih, berduka, tapi juga sedikit damai. Ia tahu, langkah selanjutnya adalah membangun kembali dirinya sendiri. Semua beban yang selama ini menekannya telah terangkat sebagian, tapi ia sadar, perjalanan belum sepenuhnya selesai. Dengan napas panjang, ia melangkah masuk ke rumah, menyadari bahwa meski bab lama telah ditutup, bab baru menunggu, bab yang menuntut keberanian, keteguhan, dan hati yang siap menghadapi kehidupan tanpa ketakutan lama. Pagi itu, kantor perusahaan yang dulunya penuh ketegangan kini terasa berbeda. Tiara duduk di kursi direktur utama, menatap ruang rapat yang lapang dengan rasa tanggung jawab yang mendalam. Semua dokumen baru telah disusun rapi, prosedur internal diperbarui, dan setiap keputusan mulai diambil dengan prinsip kejujuran dan transparansi. Tidak ada lagi manipulasi atau tekanan emosional. Semua yang dilakukannya sekarang didasarkan pada nilai yang diwariskan ayahnya, amanah, kejujuran, dan keberanian menghadapi kebenaran. Para staf menatap Tiara dengan rasa hormat baru. Rudy, yang kini menjadi kepala divisi akuntansi, tersenyum kecil saat melihat Tiara menyetujui rencana perbaikan sistem keuangan perusahaan. Kamu benar-benar berbeda sekarang, ucapnya, suaranya lembut tapi penuh kekaguman. Tiara mengangguk, sedikit tersenyum. Aku hanya ingin semua orang tahu bahwa perusahaan ini adalah amanah. Kita bekerja bukan untuk ego, tapi untuk tanggung jawab. Tidak ada yang lebih penting dari kepercayaan yang kita pegang. Di sisi lain, Maya menghubungi Tiara melalui telepon, memastikan semua kontrak hukum dan dokumen kepemilikan sudah aman. Semua aman, Tiara. Tidak ada lagi yang bisa merusak hakmu. Sekarang, fokusmu bisa pada pertumbuhan perusahaan dan diri sendiri, ujarnya. Setelah menyelesaikan beberapa urusan perusahaan, Tiara memutuskan untuk mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan. Jalan menuju sana terasa familiar dan aneh sekaligus. Setiap sudut membawa kenangan masa kecilnya yang pahit, namun juga hangat. Ia disambut oleh Suster Lina yang masih mengingat wajahnya sebagai anak yang penuh harapan, meski kehidupan membawanya jauh dari sana. Tiara, kamu telah menjadi perempuan yang kuat, sapa Suster Lina dengan mata berkaca-kaca. Tidak banyak yang bisa melangkah ke dunia dewasa dengan hati yang tetap bersih seperti kamu. Tiara tersenyum tipis. Aku masih membawa luka itu, Suster. Tapi sekarang aku belajar bahwa luka itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menguatkan. Aku ingin panti ini tetap menjadi rumah bagi mereka yang membutuhkan, seperti aku dulu. Anak-anak di panti menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat bukan hanya sosok yang pernah tinggal di panti, tetapi seorang perempuan dewasa yang berdiri utuh, mandiri, berani, dan penuh kasih. Tiara berinteraksi dengan mereka, mendengar cerita, menepuk bahu, dan menyalakan kembali beberapa lampu harapan di hati anak-anak itu. Di perjalanan pulang, Tiara duduk di mobil, menatap lampu kota yang berkilau. Ada rasa hampa yang tak bisa dihilangkan sepenuhnya. Rasa kehilangan atas pernikahan yang gagal,
atas kepercayaan yang dikhianati, atas luka yang pernah membekas. Namun ada juga kekuatan baru, keyakinan bahwa ia bisa membangun hidupnya sendiri, tanpa ketergantungan pada orang yang meremahkannya. Sesampainya di rumah, ia menata ulang ruang kerjanya, menata dokumen-dokumen yang baru selesai, dan menyalakan lampu meja. Tiara memandang tangannya sendiri, tangan yang pernah gemetar ketakutan, tangan yang pernah menahan air mata karena hinaan, kini terasa tegas dan kuat. Di malam hari, ia duduk di balkon,